Halo semuanya, di video kali ini saya Coach Lukman akan membantu teman-teman untuk membedah soal TWK, khususnya adalah materi integritas. Nah, gimana teman-teman? Sudah siap semuanya ya? Kita mulai dari soal yang pertama. Untuk dapat menjawab soal kali ini, saya kasih teman-teman waktu selama 5 detik, ataupun silahkan pause video ini dan ramaikan jawaban teman-teman di kolom komentar. 5 detik dimulai dari sekarang. Oke, mari kita bahas. Nah, di soal ini kita perhatikan bahwa instruksi soal adalah sikap dan juga nilai integritas. Oke. Pada soal kali ini yang dipermasalahkan adalah Pak Iqbal, Pak Ilham ya, sebagai manajer area, beliau telah melewatkan deadline pekerjaan gitu ya, karena kemampuan tim yang kurang cakap. Nah, berarti ini adalah berkaitan dengan under pressure-nya Pak Ilham gitu ya. Namun ya, kendati Pak Ilham kemudian telah melewatkan, beliau justru malah melakukan ya perbaikan ya dan juga memberikan pelatihan. Ini adalah situasi dalam soal tersebut. Nah, kalau yang ditanyakan adalah nilai integritas, maka kita ingat bahwa dimensi nilai integritas itu ada 3 hal. Yang pertama adalah integritas inti atau akronimnya ya. Saya kasih akronimnya adalah julid ya. Julid. Julid yang seperti apa Kak gitu ya kan? Julid ya. Julid di sini adalah berkaitan jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Oke, itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua adalah integritas sikap. Ya. Bicara sikap nanti akronimnya bisa diingat ya teman-teman adalah ABP. ABP maksudnya adalah adil, berani, dan juga peduli. Serta yang terakhir, integritas yang terakhir adalah integritas etos kerja. Atau akronimnya adalah Karasem gitu ya, biar mudah. Karasem. Karasem di sini itu apa? Adalah kerja keras, sederhana, dan juga mandiri. Nah, jika melihat situasi soal di mana Pak Ilham sebagai manajer area, bisa saja Pak Ilham kemudian marah gitu ya kan, atau justru mengutuk para karyawannya gitu ya kan, para timnya. Namun, yang dilakukan di sini adalah Pak Ilham kemudian melakukan perbaikan yang tujuannya adalah supaya peristiwa tersebut tidak akan pernah terulang kembali gitu ya kan. Maka dari situasi soal ini Pak Ilham telah menunjukkan sikap apa teman-teman? Ya betul ya, berarti sikap tanggung jawab. Nah kita analisis ya, sikap tanggung jawab itu termasuk dimensi integritas apa ya. Yang A nilai integritas peduli, ini kurang tepat ya. Kemudian yang B integritas kerja keras dalam dimensi etos kerja. Oke, ini juga kurang tepat. Yang C, integritas tanggung jawab dalam dimensi integritas inti, tanggung jawab dalam inti. Oke, kita hold dulu. Yang D, ya nilai integritas mandiri dalam dimensi etos kerja, ini juga kurang tepat. Dan yang E adalah nilai integritas disiplin ya. Dalam dimensi integritas inti ini juga kurang tepat karena perilaku yang ditunjukkan oleh Pak Ilham bukan disiplin tapi lebih etos kerja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Oke. Gimana teman-teman? Ya, kita lanjut ya. Oke, di soal yang kedua ini, teman-teman saya kasih waktu selama 5 detik
ya, ataupun silakan sama ya mem-pause video ini. Dan 5 detik saya mulai dari sekarang. Mari kita bahas. Di soal kali ini, ya, yang ditanyakan dalam instruksi soal adalah faktor eksternal gitu ya, atau faktor dari luar yang menyebabkan seseorang itu integritasnya terpengaruh gitu ya kan. Nah, bicara tentang faktor dari luar ya, maka banyak sekali gitu ya kan faktornya. Dan di opsi jawaban kali ini, kita harus mampu menganalisis mana sejatinya faktor dari luar yang paling mempengaruhi ya. Yang pertama, mari kita analisis ya. Opsi A, lingkungan keluarga, kantor, dan tempat tinggal yang sportif. Oke, ini juga jawaban yang tepat ya, tapi kita lihat lagi ya jawaban yang lain. Oke, hubungan pertemanan yang positif. Oke, yang C, adanya sanksi apabila terbukti melanggar aturan dan juga kebijakan yang berlaku. Nah, di sini adanya sanksi. Sanksi di sini dapat menjadi sebuah faktor eksternal gitu ya kan. Karena dengan adanya sanksi, adanya hukum, orang akan mempertimbangkan apakah perilakunya, apakah aktivitasnya itu akan dilakukan gitu ya. Sehingga akan timbul kesadaran bahwa seseorang itu akan selalu dibayang-bayangi dengan tanggung jawab gitu ya kan. Tanggung jawab dan juga harus berlaku jujur karena adanya sanksi dan juga beberapa instrumen hukum itu sendiri. Yang D, kondisi ekonomi yang stabil, ini kurang mempengaruhi ya, sehingga kurang tepat. Dan yang E, keluarga yang mendukung segala putusan yang diambil, ini benar, tapi ini sifatnya kurang sesuai ya, apabila kita dikaitkan dengan nilai integritas gitu ya kan, sehingga ini juga jawabannya kurang tepat. Nah, jawaban A, B, dan C perlu kita perdalam lagi ya. Yang A, lingkungan keluarga, kantor, dan tempat tinggal yang sportif. Oke, makna sportif di sini itu bisa berubah sewaktu-waktu gitu ya kan, sehingga ini kurang tepat. Dan faktornya ini pun juga dapat dipengaruhi faktor lain, sehingga ini kurang tepat gitu ya. Dan yang B, hubungan pertemanan yang positif. Ini pun juga berkaitan dengan sifatnya yang dinamis gitu ya kan, jadi dapat berubah-ubah. Suatu saat apabila dihadapkan dengan permasalahan, maka hubungan pertemanan yang positif ini justru bakal menjadi sebuah opositnya gitu ya kan, atau menjadi sebuah pertemanan yang negatif. Jadi ini kurang tepat. Nah, jawaban yang paling tepat adalah dengan adanya sanksi, dengan adanya hukuman, maka hal tersebut dapat menjadi pemicu ya, atau sumber adanya faktor eksternal sehingga seseorang itu terbangun nilai integritasnya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, gimana teman-teman untuk soal kali ini? Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, saksikan pesan-pesan berikut ini. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan offline dan online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.profesional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Itu ya, masih sama ya. Saya kasih waktu teman-teman selama 5 detik ataupun silahkan pause video ini dan 5 detik dimulai dari sekarang. Mari kita bahas. Nah, soal yang kali ini yang ditanyakan adalah alasan pentingnya integritas gitu ya bagi sebuah instansi ataupun perusahaan ya. Penting kita ketahui bahwasannya nilai integritas ini sangat penting gitu ya, karena berkaitan dengan konsistensi dan juga tindakan seseorang gitu ya. Nah, tapi dalam instruksi soal ini adalah ada kata kecualinya ya. Kalau sudah bicara kecuali atau yang bukan merupakan, berarti kita cari nih, kita analisis dari opsi jawaban yang sekiranya itu adalah opositnya ya, oposit daripada instruksi soal itu sendiri. Contohnya adalah kita analisis dalam opsi yang A ya, menciptakan reputasi yang baik. Nah, ini justru menjadi sebuah alasan ya kenapa
integritas itu penting ya bagi seseorang ya, atau bagi seorang pegawai gitu ya kan. Alasannya adalah untuk menciptakan reputasi yang baik. Reputasi ini dapat digunakan atau dapat berdampak untuk seseorang itu sendiri maupun instansi. Jadi ini jawabannya kurang tepat ya. Justru ini adalah alasan mendasarnya gitu ya. Yang B, menciptakan budaya kerja yang sesuai dengan aturan. Ini pun juga termasuk alasan mendasar gitu ya. Mengapa integritas itu penting? Yang C, memiliki karyawan dengan etika yang baik, jelas seperti halnya dengan opsi yang A. Yang D, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan juga tentram. Ya, apabila suatu instansi diwarnai dengan nilai integritas yang tinggi, maka muaranya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja dan juga tentram gitu ya. Jadi ini jawabannya kurang tepat. Dan yang E, menambah problematik ya, atau suatu masalah bagi karyawan. Nah, ini adalah salah satu bentuk opositnya gitu ya. Mengapa integritas itu harus dibangun dalam sebuah instansi ataupun dalam sebuah lembaga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nah, gimana teman-teman? Sudah semakin paham ya dengan materinya? Sekian untuk video kali ini. Saksikan terus video kami selanjutnya dan sampai jumpa. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan offline dan online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.professional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas.